Pada awal masuk tahun ajaran baru, aku ikut bermain Squid Game versi sekolah. Tapi tenang saja, permainan ini sudah dimodifikasi supaya aman, seru, dan penuh tawa. Ada berbagai tantangan fisik dan strategi yang harus dijalani bersama teman-teman. Kegiatan ini dibuat khusus untuk the first week of school, supaya semangat kami bangkit kembali setelah libur panjang selama 6 minggu. Rasanya seperti petualangan baru yang membuat suasana sekolah jadi lebih hidup dan penuh keceriaan. Pengalaman ini benar-benar seru, sekaligus menegangkan teman. Karena setiap tantangan harus dikerjakan dengan fokus dan strategi. Tantangan yang paling berkesan adalah saat aku harus menguji ketahanan fisik sekaligus konsentrasi. Semua teman terlihat antusias, gembira, dan merasa tertantang. Suasana sekolah yang sempat sepi karena libur panjang, kini berubah jadi penuh semangat. Kegiatan seperti ini membuat kami siap menyambut tahun ajaran baru yang menantang, dengan hati yang berani dan penuh motivasi. Okay, Aisha, today we are going to spell 15 words. But before we begin, I want you to say the word first, and then you spell each letters, and then you lock the answer by saying the word. Okay? The first word is agriculture. Agriculture. A-G-R-I-C-U-L-T-U-R-E. Okay, that is correct. Di sekolah, aku belajar bahwa kompetisi bukan hanya soal menang atau kalah, tetapi tentang semangat untuk terus berkembang. Spelling Bee menjadi salah satu ajang yang membuatku lebih percaya diri dan terlatih dalam bahasa Inggris. Dengan mengikuti kompetisi ini, aku merasa termotivasi untuk terus belajar dan berusaha lebih baik. Suasana sekolah juga mendukung karena kami diajak untuk punya semangat berkompetisi yang sehat dan positif, teman. Dari sini aku percaya belajar itu bisa sangat menyenangkan bila kita punya semangat dan rasa ingin tahu yang besar. Namaku Aisyah Nabila Nareswari Nur dan hobiku adalah membaca tentang pengetahuan dunia. Sejak kecil, aku suka sekali bermain spelling words bersama mama. Terutama saat aku masih TK. Waktu itu bertepatan dengan masa pandemi COVID-19, sehingga kami banyak menghabiskan waktu di rumah. Untuk membuat hari-hari jadi menyenangkan, mama mencarikan permainan seru yang juga bisa melatih kecerdasan. Salah satunya adalah Spelling Bee, permainan mengeja kata-kata yang ternyata membuatku semakin fokus, cerdas, dan berani mencoba hal baru, dan berubah menjadi prestasiku. Kenapa bahasa Inggris? Karena sejak kecil, aku juga suka mendengarkan lagu anak-anak berbahasa Inggris, bahkan menonton video sejarah dunia di YouTube. Aisyah, lagi apa? Lagi baca buku, Mama. Buku apa? Perang Dunia 2. Wow, bahasa Inggris. Jadi tentang apa nih? Perang Jerman dan Amerika di Arnhem, Belanda. Kalau Adek? Cara belajar di rumah adalah dengan membaca buku-buku sejarah dunia berbahasa Inggris, sehingga kosakata semakin bertambah banyak. Tentu saja, ada juga kesulitan yang aku temui selama ikut Spelling Bee. Salah satunya adalah perbedaan aksen dari pengucap kata. Sehingga kadang aku harus benar-benar mengandalkan pendengaran yang teliti. Adek bantu mama ya? Oke. Kita bantu latihan kakak, oke? Oke. Silakan diambil Aisyah. Ini boleh. Yakin ini? Yap. Kata pertama. Siap? Considerable. Considerable. Kita coba tunjukin ke mama. Kita bacain. C-O-N-S-I-D-E-R-A-B-L-E.
E-R-A-B-L-E. Benar nggak, Dek? Benar. Benar. Tantangan lain adalah saat berhadapan dengan kata-kata serapan dari bahasa asing yang cara pengucapannya tidak selalu sama dengan ejaannya. Meski begitu, aku menganggapnya sebagai tantangan seru yang membuatku semakin semangat belajar, teman. Justru dari kesulitan itu, aku jadi lebih percaya diri dan semakin rajin berlatih supaya bisa mengeja kata-kata dengan lebih baik lagi. Halo Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak kabarnya gimana? Dirik? Alhamdulillah baik. Gimana Cak sekolahnya Cak? Enjoy ya? Enjoy. Bapakku bekerja dan tinggal di luar negeri, jadi kami sering berlatih spelling bee lewat video call. Spelling bee-nya gimana? Sudah latihan? Mau latihan sama Bapak ini? Practice together-nya ya? Oke. Sport-sport ini. Meskipun waktunya terbatas, Bapak juga sering menghadiahkan buku-buku berbahasa Inggris yang membuat kosakata aku semakin banyak. Walau kadang aku merasa kesepian saat Bapak jauh, aku berusaha tetap fokus dengan latihan spelling bee di sekolah. Sering juga di sela kesibukan Bapak, kami melakukan video call untuk berlatih. Bapak menjadi speller yang memberikan kata-kata baru untuk aku eja. R-O-P-A-G-A-N-D-A. Tantangan terbesarnya adalah perbedaan waktu. Karena saat aku akan tidur, biasanya Bapak justru baru mulai beraktivitas. Kompetisi spelling bee jadi terasa lebih istimewa. Di grup chat. Bukan hanya tentang lomba, tapi juga tentang kebersamaan dengan Bapak yang selalu mendukungku, teman. Nah, dadah. Saat masuk kelas 1 SD, aku mulai suka menulis esai. Kebetulan saat itu masih masa pandemi. Jadi, aku jarang bertemu teman sebaya. Menulis esai menjadi caraku untuk mengekspresikan perasaan. Salah satu esai yang pernah aku buat bercerita tentang cita-citaku menjadi dokter dan membantu anak-anak di Afrika yang kurang beruntung karena kelaparan. Sejak TK, aku sering melihat gambar anak-anak yang kekurangan makanan. Dan itu membuatku sadar betapa pentingnya berbagi. Lewat esai itu, aku ingin mengajak orang lain untuk peduli. Karena meskipun kita jauh, bantuan kecil bisa membawa perubahan besar dalam hidup mereka. The Second Punic War. The Second Punic War was a major conflict between Rome and Carthage, and it is most famous for the Carthaginian general Hannibal Barca's daring invasion of Italy. It was the second of 3 wars fought between the two powers, and it nearly resulted in a Roman defeat. Nah teman-teman, ini esaiku menceritakan tentang Perang Tunisia kedua. Saya menganggapnya menarik karena merupakan perang yang cukup panjang, padahal merupakan perang kedua dari ketiga perang. Aku suka sejarah teman-teman. Selain menulis, aku juga suka berkegiatan di kamar. Karena itu tempatku merenung dan menemukan ide-ide baru, teman. Di sana aku sering membuat sketsa, membaca buku, mendengarkan channel sejarah dunia di YouTube, hingga bermain drum. Aku bahkan pernah membuat komik sejarah dengan gaya stickman yang sederhana tapi penuh ekspresi. Meski awalnya tidak percaya diri, aku menemukan keunikan dalam karyaku karena bisa memandukan pengetahuan sejarah dengan gambar. Okay, everyone, so please listen to Aisyah present about where she would like to live. Today I will present where I'd like to live. For the country I chose, Switzerland. Now, why did I choose Switzerland? Because it has beautiful scenery, like the Alpine mountains, the snow caps, and lots of villages. Switzerland is also diverse. Belajar di SD Karisma Bangsa terasa menyenangkan karena para guru benar-benar mengenal karakter setiap muridnya. Hal itu membuat suasana kelas jadi hangat dan penuh semangat, teman. Teman-teman juga saling mendukung sehingga kami bisa belajar dan bermain dengan gembira.
Sekolah memberi banyak kesempatan, termasuk untuk ikut lomba-lomba sesuai minat dan bakat. Dari situlah aku merasa percaya diri untuk mencoba hal baru dan berani menunjukkan kemampuan. Di sekolah, kami diajarkan bahwa prestasi tidak selalu harus besar atau dimulai dari lomba tingkat nasional. Ada juga mini kompetisi yang diadakan di kelas, kelompok, atau saat memperingati hari-hari besar. Setelah upacara, nama pemenang dipanggil, lalu dipublikasikan di media sosial dan newsletter sekolah. Itu membuat setiap usaha dihargai dan memotivasi siswa lain untuk ikut mencoba. Guru wali kelas juga sangat berperan, karena mereka selalu mendukung dan membimbing kami sesuai potensi masing-masing. Semua ini membuat budaya berprestasi tumbuh dengan cara yang sehat, menyenangkan, dan penuh inspirasi teman. Okay, class, we are going to start the spelling bee practice again, okay? This is for you to prepare the competition. Let me tell you the procedure, how we do the spelling bee practice. I'll say the words 2 times, then you write the words on your paper. So how many times do I say the word? Twice. Okay, yes. Are you ready? Yes. All right. Okay. Oh, I almost forgot to tell you. You have only 15 seconds to write. Okay, so word number 1, disappear, disappear. The magician made the rabbit. Menjelang lomba spelling bee, aku berlatih di sekolah setelah jam pelajaran bersama guru bahasa Inggris. Lalu melanjutkannya di rumah bersama mama. Mereka menyiapkan target kosakata baru yang harus aku pelajari. Bahkan meskipun aku masih SD, aku sudah berlatih dengan kosakata setara grade 7 sampai 9. Membaca buku sejarah berbahasa Inggris dan menonton tayangan pengetahuan dunia di YouTube juga sangat membantu menambah vokabulariku. Justru saat mendekati lomba, aku lebih sering membaca dan mendengarkan tayangan berbahasa Inggris agar terbiasa dengan kata-kata sulit. Okay, Aisyah, can you please repeat? Restaurant. R-E-S-T-A-U-R-A-N-T, restaurant. Correct. Thank you. Spell another word, okay? So the word is exhausted. E-X-H-A-U-S-T-E-D, exhausted. Correct. Tentu saja, aku merasa nervous saat lomba. Tetapi dukungan keluarga, guru, dan teman-teman membuatku lebih semangat. Bapak yang bekerja di luar negeri pun tetap meluangkan waktu video call untuk menjadi speller. Meskipun perbedaan waktunya cukup jauh. Mama juga selalu menyiapkan daftar kosakata baru untukku, bahkan ketika tidak ada lomba dekat sekalipun. Dari pengalaman ini, aku belajar hal penting. Selalu optimis, berdoa, dan bersabar dalam menjalani setiap tahap lomba. Dari seleksi cabang, regional, hingga nasional. Semua usaha itu membuatku semakin percaya bahwa kerja keras pasti membawa hasil yang membanggakan. Good job! Oke, hari ini teman-teman kita akan lanjutkan belajar bermain ukulelenya. Hari ini nanti akan ada chord baru, ada chord B flat, kemudian ada chord G minor. Kita ulang dulu C 4 kali, setelah itu ke F 4 kali strumming down, dan terakhir ke G 4 kali strumming down. Down, up, down, F. Hal yang paling menyenangkan bagi aku adalah bisa memainkan lagu kesukaan bersama-sama. Walaupun aku termasuk anak yang pendiam. Ketika sudah bermain musik dan tampil di atas panggung, rasanya sangat berbeda teman. Aku bisa mengekspresikan diri dengan bebas melalui irama musik. Apalagi jika keluarga ikut menonton dan mendukung dari bangku penonton. Momen yang paling membuat aku bangga adalah ketika melihat teman-teman dan keluarga tersenyum gembira saat aku bermain musik. Perasaan itu membuat aku semakin bersemangat untuk terus berlatih. Bagi aku, musik bukan hanya soal nada dan irama,
tapi juga tentang kebahagiaan yang bisa kubagikan kepada orang-orang yang aku sayangi. Hari ini kita akan persiapan kejuaraan Kemendagri di bulan depan. Oke, siap ya, jadi nanti kita akan memainkan kata 5, Hayan Godan. Kita langsung aja untuk melakukan kata Hayan Godan. Oke, ikutin Kang Indro ke sini. Ready? Aku tertarik ikut ekskul karate karena sejak kecil sudah dilatih sedikit demi sedikit oleh mama. Kebetulan mama adalah seorang karateka sabuk hitam dan pernah menjadi atlet junior nasional Banten. Di rumah banyak medali dan piala milik mama dari berbagai kejuaraan karate. Semua itu membuatku semakin termotivasi dan ingin bisa berprestasi seperti beliau. Karate bagiku bukan hanya olahraga teman, tetapi juga warisan semangat dari mama yang ingin aku teruskan. Bagian latihan yang paling menantang bagiku adalah saat kumite atau sparring dengan lawan laki-laki. Memang laki-laki biasanya memiliki tenaga lebih besar, tapi lewat teknik karate yang baik, perempuan juga bisa setara dan kuat. Dari situ aku belajar bahwa keterampilan, strategi, dan ketekunan bisa mengimbangi kekuatan fisik. Harapanku jika aku terus berlatih dengan disiplin di sekolah, aku bisa ikut kejuaraan karate dan membawa nama baik sekolah dengan prestasi yang membanggakan. Belajar hal baru memang kadang melelahkan, tapi juga sangat seru. Apalagi kalau aku akhirnya bisa mengerti hal yang awalnya terasa susah. Rasanya puas sekali, seperti berhasil menaklukkan tantangan. Aku sudah belajar matematika selama 4 tahun dan sadar bahwa pelajaran ini cukup menantang. Jadi aku perlu waktu ekstra dan bimbingan. Tapi menurutku, sains jauh lebih seru karena bisa membuatku mengerti bagaimana tubuh bekerja, mulai dari sel kecil sampai sistem besar dalam tubuh manusia. Rasanya seperti jadi detektif ilmu pengetahuan. Karena aku bercita-cita menjadi ahli patologi. Aku tahu harus menguasai biologi, kimia, bahkan hal-hal mikroskopis. Dengan memahami sains, aku merasa semakin dekat dengan mimpiku. Jadi belajar bukan hanya untuk mendapat nilai bagus, tapi juga untuk mempersiapkan masa depan yang aku impikan. Kita mau review materi minggu lalu ya, Sah. Sextuplet tuh, atau triplet not 1/16. Coba kamu mainin nomor 1, Sah. Yang paling aku suka dari belajar drum di tempat ini adalah diajarkan teknik-teknik khusus oleh Kak Topan. Latihannya terasa menyenangkan, bahkan sering terasa seperti sedang bermain, bukan belajar, karena saking fun-nya. Lagu favorit aku untuk dimainkan biasanya rock atau punk, karena iramanya penuh tenaga dan banyak variasi beat yang seru. Tapi aku juga suka memainkan lagu pop yang upbeat, karena alurnya enak diikuti dan bikin semangat teman. Rasanya sangat puas setiap kali berhasil memainkan satu lagu penuh. Apalagi jika sebelumnya aku sempat kesulitan di bagian tertentu. Dari situ aku belajar untuk terus sabar dan tekun berlatih.
Aku sudah ikut les drum selama 3 tahun dan semakin lama, semakin jatuh cinta pada alat musik ini. Menurut aku, drum itu unik karena memberi kebebasan untuk berekspresi lewat ketukan, baik saat sedang senang, bersemangat, maupun ketika merasa sedih. Dengan drum, aku bisa menuangkan perasaan dalam bentuk musik. Sebelum mulai latihan drum di kamar, aku punya kebiasaan kecil yang selalu kulakukan, yaitu mengikuti bapak memukul-mukul meja mengikuti irama lagu. Dari kebiasaan sederhana itu, aku jadi semakin terbiasa dengan beat musik. Bapak akhirnya membelikan drum untukku berlatih di rumah. Menurutku, kemampuan bermain drum akan semakin berkembang jika terus diasah, bukan hanya saat di tempat les. Kalau Bapak sedang libur kerja di rumah, aku suka mencoba mencari irama dari lagu-lagu yang sering Bapak mainkan. Rasanya seru sekali bisa menyatukan ketukan drum dengan musik yang Bapak sukai. Dari situ aku belajar bahwa bermain drum bukan sekedar mengikuti pola, tapi juga tentang berkreasi dan mengekspresikan diri lewat irama. Sekolah selalu memberikan kesempatan kepada aku dan teman-teman untuk ikut lomba sesuai dengan minat dan bakat kami. Kesempatan ini membuat aku semakin termotivasi untuk berusaha lebih baik, teman. Rasanya menyenangkan karena sekolah mendukung penuh dan percaya bahwa setiap murid punya potensi untuk berprestasi. Dari sini aku belajar bahwa dengan latihan, kerja keras, dan dukungan yang tepat, kita bisa tampil percaya diri dan mencapai hasil yang membanggakan. Kunci utama untuk menjadi juara spelling bee adalah terus berlatih dan tidak cepat merasa puas. Kosakata dalam bahasa Inggris jumlahnya sangat banyak. Jadi setiap hari selalu ada hal baru untuk dipelajari. Selain itu, aku juga selalu berdoa kepada Allah agar diberi hasil yang terbaik. Dukungan dari guru dan keluarga menjadi kekuatan utama yang membuat aku tetap semangat menghadapi setiap tantangan. Aku juga berusaha menanamkan prinsip no pain, no gain dalam hidup. Artinya tidak ada hasil besar tanpa usaha dan kerja keras, meski kadang terasa sulit atau melelahkan. Aku percaya semua proses akan membuahkan hasil yang manis. Dengan semangat, doa, dan latihan yang disiplin, aku yakin bisa terus melangkah menuju prestasi yang lebih tinggi.